Semoga kebaikan kalian dibalas berlipat ganda oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti menjadi berkat untuk sesama di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari, saya mau mengajak kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ada kesempatan saat hari ini. Berkatilah setiap hidup kami. Bapa, urapi pelayanan anak-Mu, berikan pengurapan yang baru. Biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah 30 bahkan 100 kali lipat di dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah kami yang hidup. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, shalom buat kita semua. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentarnya. Terberkati setiap hari lewat refresh dan reset setiap harinya. Amin ya. Saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada. Saudara, terima kasih buat kalian semua ya yang sudah menulis. Ya, terberkati setiap hari lewat refresh dan reset. Terus kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada. Terima kasih yang sudah menulis, yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita ada yang dari Indonesia, kita ada yang dari luar negeri, dari Malaysia, shalom ya, dari Singapura. Ya, selain dari Singapura, Malaysia, apakah ada lagi teman-teman semua yang dari luar negeri? Ya, kalau ada teman-teman semua, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Ya, dari Batam, shalom ya, Bu Eliasu, thank you ya, Bu Semnalim, Bu Tina, thank you buat kalian semua, cepet banget ini. Ya, cepet banget komentarnya, soalnya banyak yang nulis. Terima kasih dari Jakarta Utara, Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana, terima kasih. Bu Eni, terima kasih. Bu Marimar Sabah, ya, Bu Agnes Simba dari Malaysia Sarawak, Pak Anto dari Semarang, Cipondo, Bu Rayatu, ya dari Merauke, firman Tuhan menginspirasi. Bu Marita Dia, shalom ya, Tuhan memberkati. Dari Pangkalan Bun, ya Kalimantan Tengah, thank you. Buat dari Bogor, Bu Timi. Ya Bu Timi ini, Bu Timi apa Bapak Timi nih? Ya sebutannya ibu atau bapak, biar makin kenal ya. Timi Collection. Kamu itu bapak atau ibu, biar saya bisa tahu. Ya manggilnya nanti dengan sopannya ya. Haleluya. Ibu, iya thank you ya Ibu. Bu Timi, makasih sudah tulis dalam kolom komentar. Thank you buat kalian. Guru Sita Maria dari Johor, Malaysia. Ya dari Bogor, thank you buat kalian semua yang sudah menulis. Bu Hasina Silaban, walaupun dia orang Batak tapi dia ada di Malaysia. Ya biar semakin menjadi berkat di Malaysia sana. Bu Monika dari Ketapang, Kalimantan Barat. Ya Bu Semnalim dari Kalideres. Ya Bu Eliasu dari Batam. Bu Naning dari Jawa Tengah, Tuhan memberkati. Saudara, izinkanlah saya membagikan setiap kebenarannya. Bu Eni dari Jepara. Ya buat kalian semua, haleluya. Tanjung Tabalon, Kalimantan Selatan, thank you. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, izinkan Pastor Deso untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara terberkati, saudara bisa sambil tap-tap layar, bisa juga sambil saudara menerbangkan gift ya dalam setiap pelayanan Pastor Deso. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita merasa lelah dengan siklus keuangan ya yang tiada henti dalam kehidupan kita semua? Kita bangun pagi, kita bekerja keras, kita menerima gaji, lalu uang itu menguap begitu saja untuk tagihan, untuk cicilan, untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita semua. Saudara, kita seperti tikus di dalam roda yang berlari terus-menerus, namun merasa tidak pernah benar-benar maju. Kekhawatiran akan hari esok selalu menghantui setiap kehidupan kita semua. Bagaimana nanti kalau di PHK ya? Bagaimana nanti kalau biaya sekolah anak gak cukup? Bagaimana nanti kalau saya nanti pensiun? Cukupkah semua yang sudah saya kumpulkan dan lain sebagainya? Hari ini firman Tuhan datang kepada kita bagai angin yang sejuk
di tengah-tengah teriknya kehidupan. Saudara, Tuhan tidak ingin kita hidup dalam siklus kecemasan ini. Dia mengundang kita untuk memasuki sebuah sistem ekonomi yang sama sekali berbeda. Sebuah sistem yang dibangun bukan sekedar atau bukan atas dasar kelangkaan, tetapi atas dasar kelimpahan daripada kasih karunia-Nya. Sebuah sistem di mana kita bisa menemukan kelegaan dan tujuan sejati dalam mengelola segala yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bayangkan kalau ada dua orang petani. Petani yang pertama, dia memiliki segenggam benih yang sangat berharga. Tetapi petani ini dia takut kehilangan benih itu. Dia menggenggamnya erat-erat di tangannya, khawatir nanti benih itu jatuh. Saudara, dia simpan benih itu. Lama-kelamaan benih itu menjadi busuk dan mati di tangannya. Sedangkan petani yang kedua, dia dengan segenggam benih yang sama, dia pergi ke ladang dengan penuh keyakinan. Dia melempar benih-benih itu ke tanah-tanah yang subur. Dia rela kehilangannya untuk sementara waktu. Beberapa bulan kemudian, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan? Apa yang terjadi? Ternyata petani pertama hanya memiliki telapak tangan yang kosong, bau dengan bau busuk. Sedangkan petani yang kedua yang menabur itu, saudara, dia memandang hamparan ladang emas yang berisi beribu-ribu butir gandum yang baru, hasil dari benih yang dia tabur di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudara, seringkali kita adalah petani yang pertama. Kita menggenggam erat benih-benih atau benih yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kita semua. Mungkin itu uang saudara, mungkin itu talenta saudara, mungkin itu waktu, karena saudara takut kehilangan itu semua. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini adalah undangan Tuhan untuk menjadi petani yang kedua, untuk belajar melepaskan, untuk belajar menabur, untuk belajar mempercayai hukum dari nilai-nilai kerajaan sorga. Saudara, ada tangan Tuhan bahwa sebuah penaburan yang kelihatannya kehilangan ketika kita menabur, kelihatannya kehilangan justru itu adalah awal dari sebuah panen yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari kita belajar pada kesempatan saat hari ini sebuah prinsip ekonomi kerajaan Allah. Sebuah prinsip ekonomi kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama saudari dikasih oleh Tuhan, kita rindu untuk belajar hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita selami topik ini yang sering kali dipisahkan dari ranah spiritual, yaitu kita mau belajar ekonomi kerajaan Allah. Kita akan membongkar prinsip-prinsip ilahi yang tidak hanya mengatur hidup rohani kita, tetapi juga tata kelola harta kita semua, sumber daya kita semua. Matius 6 ayat 19 sampai 21 dan 24 sampai 33. Matius 6, garis besarnya seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak sampai di mana tadi? Akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengadakan atau tidak mengadakan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 19 sampai 21 atau sampai 33, tetapi garis besarnya seperti itu. Saudara yang terkasih, dunia kita beroperasi dengan sistem ekonomi yang berdasarkan pada kelangkaan. Prinsipnya adalah sumber daya terbatas, sedangkan keinginan-keinginan manusia itu tidak terbatas. Makanya ada yang mengeksplorasi sekarang ke planet-planet, Bapak Ibu Saudari. Karena sumber daya di bumi ini terbatas, sedangkan keinginan-keinginan manusia itu tidak terbatas. Ini akhirnya memicu kompetisi,
Ini memicu ketakutan, ini memicu keserakahan dan akumulasi untuk diri sendiri. Namun kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memperkenalkan sistem ekonomi yang sama sekali berbeda, yang berdasarkan kepada kelimpahan dan kedaulatan Allah. Saudara, Allah adalah pemilik segalanya. Mazmur 24 ayat yang pertama. Dia adalah sumber yang tidak terbatas. Ekonomi kerajaan Allah bukanlah soal berapa banyak yang bisa kukumpulkan, tetapi bagaimana aku menjadi saluran berkat yang setia di dalam setiap hidupku. Mari kita belajar prinsip-prinsip utamanya. Yang pertama, saudara, ada prinsip kepemilikan. Yang pertama kita mau belajar ada prinsip kepemilikan. Saudara harus tahu bahwa Allah adalah pemilik yang mutlak dari setiap apa yang ada di bumi ini, dari apa yang ada di dalam setiap kehidupanmu, bahwa Allah lah pemilik mutlak. Manusia adalah pengelola dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, di dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 11 sampai 14 dan Mazmur 24 ayat yang pertama. Saudara, Raja Daud dalam doa syukurnya menyatakan, segala sesuatu berasal daripadamu, dan dari tanganmu sendiri kami berikan kepadamu. Ini adalah fondasi pertama dan utama. Kita bukan owner. Kita semua sebagai pengelola. Amin. Kita semua sebagai steward atau pengelola, bukan owner. Segala yang kita miliki, baik uang, baik talenta, baik waktu, baik hubungan-hubungan, adalah milik Allah yang dipercayakan kepada kita semua. Saudara, pola pikir ini mengubah segalanya seharusnya dalam setiap hidup kita. Ketika kita gagal melihat diri sebagai pengelola, saudara, akhirnya nanti kita menjadi serakah dalam hidup kita semua. Kita menganggap harta, kita menganggap semua itu sebagai milik kita yang mutlak. Saudara, kalau kita punya prinsip di dalam setiap kehidupan kita semua, bukan sebagai pengelola, bahwa kita pemiliknya, maka itu akan menjadi kehidupan manusia serakah. Menganggap harta sebagai milik kita yang mutlak. Ini punya saya, semua yang ada di dalam setiap hidup saya itu punya saya. Maka manusia akan mulai serakah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara tidak menyadari hal ini. Yang kedua, manusia akan menjadi cemas. Kita akan menjadi cemas. Kita takut kehilangan apa yang kita miliki di dalam setiap hidup kita semua. Yang ketiga, saudara, kita akan menjadi tidak setia karena kita menggunakan milik Tuhan untuk agenda-agenda pribadi kita semua. Bapak Ibu, sebagai pengelola yang baik, kita harus bertanya, Tuhan, bagaimana Engkau ingin hartamu ini aku gunakan di dalam setiap hidupku? Harusnya seperti itu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Sebagai pengelola, saudara harus bertanya kepada sang pemilik, Tuhan, bagaimana Engkau ingin hartamu ini aku gunakan, aku kelola dan lain sebagainya. Ya, jangan asal-asalan mengelola hal ini dalam setiap hidup saudara. Ini yang pertama, ada prinsip kepemilikan. Tuhanlah yang ampunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat yang pertama. Saudara, prinsip ini mengajarkan bahwa kita hanyalah pengelola dari apa yang dimiliki oleh Allah. Dalam dunia bisnis, Bapak Ibu Saudari, ini seperti perbedaan antara pemilik perusahaan atau owner ya dengan CEO, ya manager atau steward. Ya Bapak Ibu Saudari, ada pemilik perusahaan tetapi juga ada CEO yang mengelola itu semua. Seorang CEO, dia tidak bekerja untuk mengumpulkan kekayaan bagi dirinya sendiri. Ya, CEO itu dia mengelola aset perusahaan untuk mencapai visi daripada sang pemilik atau owner. Dan akhirnya menghasilkan keuntungan bagi semua pemegang saham. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita belajar di dalam setiap kehidupan Yusuf di Mesir. Yusuf dipercaya oleh Firaun untuk mengelola semua perekonomian Mesir di dalam Kejadian pasal 41 ayat 39. Saudara, Yusuf tidak kaya atau dia tidak menjadi kaya secara pribadi. Dari lumbung-lumbung yang dia kumpulkan itu, Bapak Ibu Saudari,
Dia sebagai CEO dulu, ya, di dalam setiap kehidupannya, yang mengelola apa yang dipercayakan oleh Firaun pada saat itu. Saudara, dia tidak menjadi kaya secara pribadi ketika mengumpulkan ke dalam lumbung-lumbung itu. Dia mengelolanya untuk apa? Menyelamatkan banyak orang. Untuk kemuliaan Firaun tentunya pada saat itu, yang mewakili otoritas yang lebih tinggi dalam setiap kehidupan Yusuf, yaitu Firaun pada saat itu. Saudara, kita bisa belajar dari hal ini. Ketika saudara dan saya melepaskan beban kepemilikan mutlak, saudara, itu membebaskan kita dari kecemasan-kecemasan, membebaskan saudara dari keserakahan. Semua yang kita punya sekali lagi adalah amanah dari Tuhan, adalah apa yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi sebelum memberi barang-barang mahal, ya saudara, sebelum memberi apapun atau membeli apapun di dalam setiap hidup saudara, berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan sang pemilik itu. Saudara punya Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Tuhan, ini semua uangmu, ini semua harta yang Tuhan titipkan kepadaku. Apakah engkau mengizinkan aku untuk menggunakannya untuk hal ini, untuk menggunakannya untuk hal itu, untuk membeli barang-barang yang mahal ini? Saudara tanya kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saat saudara menerima gaji, sisihkanlah bagian Tuhan, ya. Entah saudara mau memakai kata pertigaan, persepuluhan, perdua-belasan, perdua-puluhan, sisihkanlah bagian Tuhan, ya, terlebih dahulu, sebagai pengakuan bahwa dialah sumbernya dalam setiap hidup saudara. Ada nilai kebenaran, ya, dalam persepuluhan, seperti yang saya sampaikan kemarin. Tetapi juga ada mungkin tata pengelolaan yang keliru di dalam setiap kehidupan gereja-gereja. Ada yang pendeta menjadi kaya karena hal itu dan lain sebagainya, sehingga jemaat melihat, ya, ada yang sinis jadinya Bapak Ibu Saudari. Tetapi ada nilai kebenaran juga dari setiap pemberian-pemberian itu. Saudara, kita tidak bisa menyamaratakan, ya, antara kebenaran dan salah pengelolaan dalam setiap kehidupan kita semua. Kemarin ada yang bertanya, Pak Pendeta, ya, kalau saya memberikan persepuluhan, boleh nggak apakah harus ke gereja atau tidak? Saya sampaikan pada saat hari ini Bapak Ibu Saudari, kalau Roh Kudus memberikan komando dalam setiap hidup saudara, jadi setiap apapun yang kita berikan, kita tabur, selalu kita tanya kepada Tuhan, lewat Roh Kudusnya nanti Dia akan memberikan komando, memberikan sukacita, damai sejahtera. Kalau saudara memang Roh Kudus mengarahkan untuk memberkati gereja, silakan saudara berikan ke gereja. Kalau Roh Kudus mengarahkan saudara untuk memberkati pelayanan penginjilan, arahkan ke sana. Kalau Roh Kudus mengarahkan untuk saudara mendukung pelayanan orang-orang susah, miskin, ya saudara arahkan ke sana. Ya, saudara selalu tanya kepada Roh Kudus, kemana harus disisihkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, tidak selalu gereja itu mewakili Tuhan. Saya sampaikan Bapak Ibu Saudari, tidak selalu gereja-gereja hari ini mewakili Tuhan. Berapa banyak atau berapa ribu atau berapa ratus denominasi yang ada, berapa aras yang ada, apakah semua itu mewakili Tuhan? Kita tidak pernah tahu dealer yang resmi, ya Bapak Ibu Saudari. Ya, semua memang ada aturan dari pemerintah yang sudah ditetapkan, ini gereja boleh, ini gereja ada SK-nya dan lain sebagainya, ada penomorannya di dalam setiap hukum dan lain sebagainya. Ya, itu secara pemerintahan Saudari, ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita sebagai manusia tidak pernah tahu mana dealer resmi yang Tuhan berkenan dalam setiap kehidupan gereja-gereja itu. Karena gereja pun juga diolah sama manusia. Makanya saudara dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kemana aku harus mengarahkan? Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat, selalu tanya kepada Tuhan. Belum tentu saudari di gereja ini itu ladang yang subur, di gereja itu ladang yang subur, tetapi di gereja yang ini ternyata ladang yang subur ada di situ. Ya, Bapak Ibu Saudari tanya kepada Tuhan. Ya, jangan tanya kepada gereja, jangan tanya kepada pendeta, tanya kepada Tuhan secara pribadi. Nanti Tuhan akan memberikan clue. Dia memberikan damai sejahtera, Dia memberikan sukacita kepada saudara. Saat kamu kehilangan harta atau bisnismu gagal, ingatlah bahwa itu adalah aset Tuhan yang Dia pindahkan. Iman kita tetap ada sang pemilik, bukan kepada asetnya. Sekalipun mungkin sudah Tuhan pindahkan bukan kepada setiap kehidupan saudara,
ketika saudara memiliki harta atau kehilangan harta atau bisnis yang gagal, saudara, semua itu adalah aset Tuhan, ya, dan dia memindahkannya sesuka-suka hati dia, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi iman kita bukan kepada aset, iman kita tetap kepada sang pemilik, ya, bukan kepada asetnya. Ini yang pertama, prinsip kepemilikan atau ownership di dalam setiap hidup saudara. Ya, kita belajar mengenai prinsip ekonomi kerajaan Allah. Ya, ini yang pertama kita belajar bersama-sama. Yang kedua, saudara, ada prinsip prioritas. Prinsip prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah di dalam Matius 6 ayat 33. Saudara, Yesus tidak berkata, jangan cari kebutuhan jasmani, ya, tetapi dia berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Saudara, bukan tidak boleh kita mencari kebutuhan-kebutuhan jasmani dalam hidup kita semua. Silakan aja. Tetapi dia berkata yang pertama itu cari kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini adalah prinsip urutan yang saudara harus mengerti dalam hidup saudara. Ini adalah prinsip prioritas. Ketika saudara dan saya mengutamakan Allah, mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah, mengutamakan misi Allah di atas segalanya dalam hidup saudara, maka janji Tuhan adalah semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimakan, diminum, apa yang dicari bangsa-bangsa itu, semua akan ditambahkan kepadamu. Allah mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan setiap para pengejar kebenaran maupun para pengejar kerajaannya yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam setiap hidup mereka. Inilah prinsip prioritas. Saudara, di dalam setiap pengeluaran kita, apakah pengeluaran saya ini mencerminkan bahwa kerajaan Allah adalah prioritas di dalam hidup saudara? Misalkan, ya, di dalam hal persepuluhan, persembahan, menolong sesama, saudara mendukung orang tuamu, mendukung mertuamu, ya, Bapak Ibu Saudari, mendukung orang-orang yang susah, yang tidak bisa sekolah, mendukung panti asuhan di dalam setiap hidup saudara. Ayo, saudara, kita tanya apakah pengeluaran kita mencerminkan bahwa kerajaan Allah adalah prioritas di dalam setiap hidup kita semua. Di dalam karir, apakah saudara dan saya memilih karir yang tidak hanya menghasilkan uang saja, tetapi juga bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di dalam setiap karir yang kau pilih itu? Di dalam setiap kecemasan ketika kekurangan mengancam kehidupan saudara, iman kita diuji. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua berebut seperti orang dunia? Atau kita tetap tenang dan percaya pada janji Allah di dalam setiap kehidupan kita semua saat kekurangan-kekurangan sedang mengancam setiap hidup saudara? Saudara, inilah prinsip yang kedua, prinsip prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Matius 6:33. Saudara, ini adalah prinsip prioritas ataupun urutan, ya, di dalam setiap hidup saudara. Dalam dunia investasi, saudara, kita harus memprioritaskan aset yang menghasilkan income, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Sebelum nanti kita membeli aset yang konsumtif, ya Bapak Ibu Saudari, atau aset-aset liabilities di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, dengan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, kita semua pada dasarnya sedang berinvestasi pada aset-aset spiritual yang menjamin return, ya, berupa pemeliharaan Tuhan atas setiap kebutuhan-kebutuhan dasar daripada setiap hidup manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Salomo ketika Tuhan menawarkannya apa saja, Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo meminta hikmat untuk memimpin umat Tuhan pada saat itu. Saudara, karena ia memprioritaskan hal-hal yang benar pada saat itu, dia memprioritaskan kerajaan Allah, Tuhan pun menambahkan kekayaan dan kemuliaan yang tidak ia minta pada saat itu. Saudara, Tuhan itu menghargai loh motivasi kita semua. Ketika motif utama kita adalah kemuliaan Tuhan, maka Dia sendiri yang akan menjamin kelangsungan setiap kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Mari awali hari kita dengan membaca Alkitab, dengan berdoa, bukan cek media sosial, bukan cek email kerja. Saudara, itu tindakan fisik. Ketika saudara mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, prioritaskanlah merenungkan firman Tuhan, prioritaskanlah membaca Alkitab, prioritaskanlah berdoa,
dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara, ketika saudara dan saya membuat anggaran-anggaran, saat kita mungkin terima gaji, prioritaskanlah untuk memberikan persembahan-persembahan apapun namanya. Ya, saudara, sebelum saudara menabung, sebelum saudara berbelanja, ya Bapak Ibu Saudari, prioritaskanlah hal-hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika kita memilih pekerjaan yang memungkinkan kita hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen, pilihlah pekerjaan-pekerjaan ini yang menghidupkan nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai Kristen, nilai-nilai Kristiani. Meskipun gajinya mungkin sedikit lebih rendah daripada gaji di perusahaan itu, ya, tetapi masuknya Senin sampai Minggu, ya Bapak Ibu Saudari, atau hari Minggu tidak ada libur. Sedangkan perusahaan ini gajinya mungkin lebih kecil daripada perusahaan pertama, tetapi hari Minggu libur, saudara bisa beribadah. Saudara, pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan kita hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dalam hidup saudara. Inilah prinsip prioritas dalam setiap kehidupan saudara. First thing first di dalam setiap kehidupanmu. Yang ketiga, saudara, prinsip ekonomi kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Atau prinsip ekonomi, ya benar, prinsip ekonomi kerajaan Allah. Yang ketiga kita belajar adalah prinsip penyimpanan harta. Prinsip penyimpanan harta dikatakan di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ada yang menyimpan harta di bumi, ada yang menyimpan harta di sorga. Saudara, Yesus membedakan dua lokasi penyimpanan harta. Yang pertama, harta di bumi. Saudara, harta di bumi bersifat sementara, rentan rusak, dan mudah dicuri oleh orang. Bahkan kita diamkan uang aja di rekening katanya beberapa yang waktu lalu. Saudara ini dikasih oleh Tuhan di bank-bank yang baik tentunya, tapi bisa hilang juga, bisa dicuri Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Saudara, itulah harta di bumi, bersifat sementara. Kita beli rumah 5-10 tahun tidak ditinggali, atau 15 tahun tiba-tiba rusak. Padahal nggak pernah kita tinggali, rusak karena ada ngengat, ada karat, ada rayap di sana, rentan rusak dan mudah dicuri. Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Ini mewakili segala investasi yang hanya bernilai untuk kehidupan fana ini. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah penyimpanan harta di bumi. Sedangkan penyimpanan harta yang kedua, saudari, ada di dalam surga. Harta di surga. Saudara, kita bisa menyimpan harta di bumi. Yang kedua, kita bisa menyimpan harta di surga. Harta di surga bersifat kekal, bukan bersifat sementara seperti harta di bumi. Harta di surga bersifat abadi dan aman. Katakan amin. Saudara, ini adalah investasi dalam hal-hal yang bernilai kekal, yaitu untuk jiwa-jiwa, untuk pertumbuhan rohani, untuk perbuatan kasih, untuk ketaatan kepada firman Tuhan. Inilah harta yang bernilai kekal, yang bersifat kekal, bersifat abadi, bersifat aman dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya saya tidak bosan-bosan untuk mengumpulkan harta di surga, untuk melayani Tuhan sejak masa muda saya ketika saya memilih untuk mengikut Tuhan sampai hari ini. Saudara, mari, hati kita akan selalu mengikuti harta kita, betul? Saudara, orang yang investasi dengan nilai MM-an, maka hartanya akan ke sana. Ya, di dalam setiap kehidupannya, supaya hartanya itu nggak hilang dan lain sebagainya. Hati kita akan selalu condong mengikuti harta kita. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Itu Tuhan sudah ngomong. Bapak Ibu, jika harta kita di bumi ini, hati kita akan terikat pada hal-hal yang fana. Tetapi jika harta kita ada di sorga, maka hati kita akan terarah kepada setiap kekekalan di dalam setiap hidup saudara. Mari kita evaluasi portofolio kehidupan kita semua. Berapa persen dari waktu, berapa persen dari tenaga, berapa persen dari uang yang kita miliki untuk diinvestasikan khususnya untuk hal-hal yang bernilai kekal ini. Saudara, berapa persen saudara memberi untuk penginjilan? Berapa persen saudara mendukung pelayanan-pelayanan atau melayani orang-orang susah, orang-orang miskin, atau mereka yang terkena dampak bencana-bencana alam di dalam setiap hidup mereka? Saudara, itulah cara kita memindahkan harta kita di surga. Ya, kita sedang memindahkan harta kita semua ke surga dalam hidup saudara dan saya. Ini yang ketiga. Saya mau mengajak saudara, prinsip penyimpanan harta, ya, yang saudara perlu tahu di dalam setiap hidup saudara dan saya.
Bapak Ibu, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ini adalah prinsip lokasi aset atau aset, ya, location yang bijak tentunya dalam setiap hidup saudara. Saudara penasihat keuangan yang bijak, dia akan menyerah atau menyarankan kita untuk mendiversifikasi, ya, jangan taruh, ya saudari, investasi kepada satu satu keranjang basket. Ya, dia akan saudari dikasih oleh Tuhan menyarankan kita untuk mendiversifikasi, sebar ke sini, sebar ke situ, sebar ke situ. Kalau saudara suka main saham, ya Bapak Ibu saudari, saya sedikit paham, ya karena dulu pernah sedikit, ya Bapak Ibu saudari, sedikit paham saja. Ya, seorang manajer keuangan dia akan menyarankan kita jangan taruh, ya, nilai investasimu kepada satu keranjang saja. Taruh di berbagai keranjang, ke perusahaan ini, ke perusahaan itu dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu saudari, untuk mendiversifikasi portofoliomu. Jangan menaruh semua uang, ya, di satu saham yang beresiko. Ya Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau di dalam konteks rohani, apa yang sedang saudari yang pelajari pada kesempatan saat hari ini, jangan menaruh semua uang di satu saham yang beresiko. Di bumi ini, ya, harta di bumi ini itu beresiko di dalam setiap hidup kita semua. Alokasikanlah sebagian untuk investasi jangka panjang yang stabil. Kalau di dalam Alkitab, apa investasi yang stabil itu? Ya, mengumpulkan harta di sorga. Itulah investasi yang paling stabil, yang returnnya pasti. Walaupun itu jangka panjang, tetapi returnnya pasti. Saudara, harta di sorga adalah investasi dengan return yang kekal, yang tidak terkena inflasi, tidak terkena resesi, tidak terkena pencurian. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, di dalam satu Raja-Raja pasal 17, ada seorang janda di Sarfat. Dengan iman dia menginvestasikan segenggam tepung. Dia menginvestasikan sedikit minyak terakhirnya pada saat itu untuk menolong Nabi Elia, hamba Tuhan itu. Saudara, itu adalah hartanya yang disimpan di sorga. Padahal secara dunia itu harta terakhirnya dia sebelum dia mati. Tetapi ketika dia menolong Nabi Elia, hamba Tuhan itu, saudara yang terkasih di dalam Kristus, Bapak Ibu, janda di Sarfat itu ternyata sedang mengumpulkan atau menyimpan hartanya di sorga. Hasilnya, Bapak Ibu saudari, dia dan anaknya selamat dari kelaparan. Amin. Saudari dikasih oleh Tuhan. Belajarlah Bapak Ibu saudari, ya, biarlah hati kita semua mengikuti investasi kita semua. Jika kita ingin hati kita damai, ya, dan saudara menyimpan harta saudara di kekekalan, investasikanlah pada hal-hal yang bersifat kekal dalam hidup saudara. Bapak Ibu, berilah untuk pelayanan, ya, dana yang kita berikan untuk gereja, untuk misi, untuk yayasan sosial. Saudara, kita sedang memindahkan aset, ya, dari bumi ke surga di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, investasikanlah waktumu yang kalian gunakan untuk melayani, untuk mengajar sekolah minggu, ya, atau menghibur orang-orang yang berduka, atau mungkin yang lagi sakit, saudara bisa mengunjungi mereka. Itulah bentuk penyimpanan harta di surga dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Mari kita investasikan waktu kita, bukan hanya bekerja mencari uang, bukan hanya berbisnis untuk mencari uang, tetapi juga untuk melayani, ya, untuk mengajar sekolah minggu. Kalau ada anak-anak tertentu yang mungkin saudari tidak sanggup untuk biaya sekolah, saudara yang membiayai mereka untuk sekolah. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, ayo. Ini adalah saudari dikasih oleh Tuhan salah satu bentuk penyimpanan harta di surga. Mereka yang mungkin sedang berduka, dengan kehadiran saudara, saudara bisa menghibur mereka semua. Saudara, inilah bentuk penyimpanan harta kita semua di surga. Belajarlah hidup sederhana. Saudara, hidup yang tidak berlebihan. Kalau saudara mau belajar kehidupan kekristenan, belajarlah hidup sederhana. Hidup yang tidak berlebihan, itu berarti kita tidak menimbun harta di bumi ini bagi diri kita sendiri, yang pasti semua sia-sia. Ya Bapak Ibu saudari, kami punya jemaat, ya, yang bekerja di salah satu, ya, orang yang mungkin saudari kalau saya sebutkan namanya kita kenal, ya Bapak Ibu saudari. Tetapi saya nggak usah sebutkan. Hartanya banyak Bapak Ibu saudari. Dia mungkin meninggal pada usia 90 tahunan lebih. Ya Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan, hari-hari ini semua harta dijual. Ada yang dijual
ya asetnya berapa puluh miliar, ya propertinya berapa puluh miliar dijual dan lain sebagainya. Saudara, semua itu yang saudara timbun satu ketika pasti akan dijual kembali. Ya, entah oleh saudara, oleh pasangan saudara, oleh keturunan saudara, anak-anakmu, cucu-cucumu. Bapak ibu saudari, belajarlah hidup sederhana. Saudara, jangan menimbun harta di bumi ini. Belajarlah untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Ya, selalu sebelum saudara menabur, saya ingatkan sekali lagi, tanya kepada Roh Kudus kemana saudara harus arahkan setiap dukungan-dukungan ataupun persembahan-persembahan yang saudara harus tabur dalam setiap hidup saudara. Inilah yang ketiga, ada prinsip penyimpanan harta yang saudara diajarkan pada saat hari ini. Yang keempat, Bapak Ibu Saudari, prinsip ekonomi kerajaan Allah. Saudara, kita sudah belajar ya prinsip kepemilikan, kita sudah belajar prinsip prioritas, kita sudah belajar yang ketiga saudari prinsip lagi Bapak Ibu Saudari penyimpanan harta, dan yang keempat kita belajar prinsip loyalitas. Saudara, Tuhan menggunakan di dalam Matius 6 ayat 24 ya, kamu mau memilih Allah atau mamon? Ya, kamu mau memilih Allah atau mamon? Mamon itu adalah personifikasi dari kekayaan atau dewa uang. Sedangkan Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, tidak ada kompromi. Kita ini tidak bisa menyembah Allah, ya Bapak Ibu Saudari, sambil juga menyembah mamon, dewa uang ini. Saudara, loyalitas kita harus mutlak. Kamu mau ke uang atau mau ke Tuhan? Saudara, uang itu bisa menjadi pelayan yang baik. Tetapi saudara, kalau dia menjadi tuan di dalam setiap kehidupan manusia, maka dia akan menjadi tuan yang sangat buruk, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Karena apapun yang kita kerjakan setiap harinya, kalau itu dijadikan tuan, saudara akan menghambakan dirimu untuk uang dalam hidup saudara. Tetapi uang juga bisa menjadi hamba yang baik ketika digunakan sesuai dengan kepentingan ya Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan saudara. Jadi urutan yang benar itu Allah, ya Bapak Ibu Saudari, manusia, baru yang terakhir uang. Ya, untuk mengelola yang keempat, bumi. Jangan dibalik-balik urutannya. Ya, uang yang pertama, lalu kemudian baru saudara, baru Allah, baru bumi, nggak bisa. Bapak Ibu Saudari, urutan-urutan yang benar itu yang pertama selalu Allah, baru manusia dipercayakan untuk mengelola, baru yang terakhir yang keempat, bumi. Ya, saudari, inilah urutan-urutan yang benar. Jangan sampai uang yang menjadi tuan yang buruk di dalam setiap hidup saudara. Coba cek loyalitas saudara. Apakah rasa amanmu berasal dari jumlah tabungan atau dari janji Allah? Dia adalah Allah Jehovah Jireh bagi setiap kehidupan kita semua. Atau nilai rasa aman kita ternyata justru berasal dari jumlah tabungan, nilai di rekening kita semua masing-masing. Kalau rekeningnya banyak, wah tenang jiwanya. Kalau rekeningnya sedikit, udah mulai tiris, sudah mulai habis, udah mulai deg-degan. Bapak Ibu Saudari, ayo cek loyalitas kita semua. Yang kedua, saudara, cek motivasi kita semua. Saudara ini bekerja untuk hidup atau hidup untuk mengejar uang dalam setiap hidup saudara? Atau saudara cek, saudara ini melayani untuk hidup atau hidup untuk melayani? Saudara, biarlah kehidupan kita semua hidup untuk melayani. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan melayani untuk hidup. Oh, saya melayani supaya dapat love gift, saya melayani supaya dapat gift, saya melayani untuk dapat ini dan lain sebagainya. Saudara, kita hidup untuk melayani Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Jangan lupakan hal ini dalam setiap hidup kita. Yang setuju katakan amin. Cek motivasimu. Saudara-saudara pelayanan baik di gereja, baik di live seperti ini, apa yang menjadi motivasimu? Ya, kemarin ada orang yang bertanya, oh ujung-ujungnya persembahan duit dan lain sebagainya. Mungkin dia juga melihat ada orang-orang yang menonton hamba-hamba Tuhan yang buat live. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, live-nya ditujukan untuk mencari gift. Saudara, saya juga pernah melihat hal itu. Sedih sebenarnya Bapak Ibu Saudari, kalau hanya untuk sekedar mencari gift. Tapi kita nggak boleh menghakimi. Ya Bapak Ibu Saudari, itu urusan dia sama Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, prinsip yang benar seharusnya Bapak Ibu Saudari, kita hidup untuk melayani. Bukan kita melayani untuk mencari hidup. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Belajar, ayo kita semua belajar. Saudara pun sama, ayo bekerja.
dengan baik dalam setiap hidup saudara dan saya. Bukan untuk uang, tetapi untuk Tuhan. Ayo kita sama-sama cek penggunaan uang kita semua. Apakah uang saya digunakan untuk memuliakan Allah, atau memuaskan ego, atau memuaskan keinginan-keinginan daging kita semua. Inilah yang keempat, prinsip loyalitas. Saudara sedang menyembah kepada Allah atau menyembah kepada Mamon di dalam setiap hidup saudara. Saudara, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24. Ini adalah prinsip loyalitas yang tidak bisa terbagi. Ingat ya, cinta itu ketika kita menikah nggak bisa terbagi. Kita harus mencintai satu istri. Kita harus mencintai satu suami. Kalau itu sudah terbagi, maka saudari ini kasih oleh Tuhan, maka cinta kita, ya, kita akan punya dua cinta Bapak Ibu Saudari. Yang satu kepada suami yang pertama, yang satu kepada suami yang kedua. Yang satu kepada istri yang pertama, yang satu kepada istri yang kedua. Tidak bisa. Saudara, kita akan loyal dalam setiap cinta kita semua, karena kita mengasihi satu pasangan, satu suami, satu istri, dan sudah cukup. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat ya Bapak Ibu Saudari, seorang investor itu tidak bisa setia pada dua strategi yang bertolak belakang secara bersamaan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara suka main saham atau suka main forex, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, saya pernah di dunia itu soalnya, ya, saham, forex, kripto dan lain sebagainya. Saudara, setiap investor itu, ya, ada yang ketika mereka bermain saham, mereka punya strategi grow investing dan tentunya value investing di dalam setiap hidup mereka. Ada orang-orang yang bisa juga mencari uang dengan cara yang cepat. Ya, ada yang bisa menanam sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terhadap satu perusahaan yang dia yakini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada juga yang, wah, seminggu saja dia nggak bisa nahan duitnya. Pokoknya seminggu, habis itu dia ambil lagi. Seminggu dia ambil lagi. Ya, mau pakai cara cepat untuk bermain. Ada yang bahkan 1-2 hari saja, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka harus memiliki strategi supaya mendatangkan growth di dalam setiap nilai investasi mereka. Dan akhirnya mereka harus memilih, ya, tanpa konflik kepentingan dalam setiap hidup mereka, sehingga nanti return yang mereka dapat hasilnya baik, tidak rugi. Saudara, demikian juga kita tidak bisa mengabdi kepada sistem nilai Allah dan juga sistem dunia, Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya tidak bisa mengabdi kepada sistem Allah, kasih, pengorbanan, kemurahan, dengan sistem nilai Mamon. Ya, ada keserakahan di sana, ketamakan, keegoisan. Saudara, kalau saudara, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua kita memakai dua-duanya secara bersamaan, itu akan menimbulkan atau menciptakan konflik di dalam batin, konflik of interest dalam setiap kehidupan saudara, dan pada akhirnya itu akan merusak setiap nilai, ya, kehidupan spiritual kita semua. Tidak bisa. Saudara mau pakai sistem nilai Allah, ya, sistem-sistem yang Allah buat, atau saudara mau pakai sistem dari nilai Mamon dalam hidup saudara. Bapak Ibu, Abraham itu dia diuji di dalam hal ini. Ketika Tuhan memintanya untuk mengorbankan Ishak, anak perjanjian itu, Abraham membuktikannya bahwa loyalitasnya hanya kepada Allah, bukan kepada masa depannya yang diwakili oleh Ishak. Saudara, loyalitas daripada Abraham itu hanya kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, bukan kepada anak, bukan kepada istri, tetapi kepada Allah yang hidup. Itulah yang Abraham tunjukkan ketika dia diuji untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya itu. Saudara, uang adalah alat, bukan tujuan. Ya, ketika uang menjadi tujuan, saudara perhatikan baik-baik, dia akan menjadi berhala. Dia akan menjadi Mamon yang bersaing dengan Allah. Yang tadinya mungkin Allah di tempat yang pertama, tetapi ketika tujuanmu berubah, tujuanmu menjadi uang, Bapak Ibu Saudari, maka uang itu akan menjadi berhala di tempat yang pertama. Dia bersaing dengan Allah di dalam setiap hidup saudara. Hati-hati. Saudara, uang adalah alat, sekali lagi, bukan tujuan dalam setiap kehidupan kita semua. Saat kekhawatiran tentang uang yang melanda setiap hidup saudara, tanyakan, apakah saat ini aku lebih mempercayai uangku, atau aku mempercayai janji pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidupku? Saudara, tolaklah penipuan-penipuan, ya, menolak tawaran bisnis yang curang, ya,
ada bisnis-bisnis yang curang Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya mendengar tuh salah satu penyanyi rohani, ya pencipta lagu rohani, ya Bapak Ibu Saudari, dia dia diajak sama pemimpin rohaninya pada saat itu. Dia bilang, saudara nggak usah sebut nama ya, kalau saudara tahu nggak usah sebut nama. Dia bilang, saudari pemimpin rohani, kamu mau nggak investasi? Saya mau adain pengadaan barang dan lain sebagainya. Akhirnya dia telurkan duitnya atau dia investasikan. Berapa ratus juta pertamanya Bapak Ibu Saudari. Ya return kembali berapa persen? Sekitar 30 juta setiap bulannya dia dapatkan. Lalu kemudian ya biasanya kan hati manusia seperti itu. Udah hasil dapat sekian nih, nggak ngapa-ngapain dapat duit lagi. Akhirnya dia ajak orang, dia ajak saudaranya, dia ajak si ini. Dan akhirnya nilainya mungkin sampai berapa miliar Bapak Ibu Saudari. Ya, lalu kemudian saudari dapat berapa ratus juta, 300 juta berapa bulan. Sampai satu ketika scam Bapak Ibu Saudari. Ya satu ketika scam. Dan akhirnya dia, ya uangnya tidak kembali, investasinya itu tidak kembali. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ayo tolaklah tawaran-tawaran bisnis yang mungkin curang atau korupsi di dalam setiap hidup saudara. Ya memang mendapatkan uang secara instan, tetapi Bapak Ibu Saudari sekalipun itu menguntungkan, Bapak Ibu Saudari tolaklah itu semua. Saudara, ketika kita menolak setiap tawaran-tawaran bisnis yang curang atau korupsi, itulah tindakan loyalitas kita kepada Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, ayo ya, jangan hanya bekerja lembur sampai mengabaikan ibadah-ibadahmu. Ada orang yang bisa bekerja lembur Bapak Ibu Saudari demi apa nih? Uang. Sampai akhirnya mengabaikan ibadah, mengabaikan keluarga. Saudara, itulah tanda kita diperbudak oleh mamon di dalam setiap hidup saudara. Batasi waktu saudara untuk mencari hal-hal demikian. Bukan tidak boleh mencari uang, tapi batasi. Ya, kalau saudara tahu sudah ada waktu ibadah hari Minggu, saudara mintalah libur kepada pemimpin perusahaan saudara. Bu, Pak, mohon izin, saya minta libur hari Minggu. Ya, kalau memang belum dikasih, oke, saudara jalani beberapa bulan. Ya, 3 bulan, 1 tahun. Setelah itu saudari berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu untuk libur di hari Minggu supaya aku bisa beribadah. Ya, Bapak Ibu Saudari, supaya Bapak Ibu Saudari manusia spiritualitas kita ini terus bertumbuh. Ya, kita sebulan sekali ibadah saja rasa-rasanya kering dalam setiap hidup saudara. Makanya kalau saudara mungkin gak bisa beribadah, ya saudara mungkin ada konflik dalam setiap manajemen waktu saudara untuk bekerja dan beribadah, datanglah ke channel Pastor Deso. Setiap hari kami hadir. Bapak Ibu Saudari, ini udah seperti gereja yang berjalan setiap hari. Bukan setiap minggu saja, setiap hari. Saudara akan diperlengkapi. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara akan makan kenyang secara spiritualitas saudara. Makan makanan yang berguna bagi setiap kehidupan jiwamu. Ya, untuk mengumpulkan harta kita semua di sorga. Saudara, yang kelima, ya kita sudah belajar prinsip yang keempat, prinsip loyalitas. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, ya kita belajar pada saat hari ini adalah mengenai prinsip ekonomi, ya kerajaan Allah. Yang kelima saya mau mengajak kita semua adalah prinsip generosity, ya atau prinsip kemurahan hati. Saudara, ketika kita memberi, kita tahu kita pasti akan menuai. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, Lukas 6 ayat 38. Bapak Ibu Saudari, ekonomi dunia berkata, semakin banyak kau simpan, semakin kaya kau. Ya Bapak Ibu Saudari, itu ekonomi dunia. Ya, itu sistem dunia. Semakin banyak kau nabung, semakin kau kaya. Semakin banyak kau simpan, semakin kaya kita. Tetapi ekonomi kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudari, dia berkata, semakin banyak kau beri, semakin banyak kau terima untuk bisa memberi lagi. Amin Bapak Ibu Saudari. Semakin kau banyak kau beri, semakin kau banyak kau beri Bapak Ibu Saudari, semakin banyak kita memberi. Ya Bapak Ibu Saudari, semakin banyak juga kita terima untuk kita bisa memberi lagi. Terus seperti itu aja Bapak Ibu Saudari, terus seperti itu. Saudara, ini bukan prosperity gospel, bukan. Ini bukan Injil kemakmuran yang egois. Ya, karena di luar juga ada Injil, ya, atau Injil kemakmuran atau prosperity gospel di dalam setiap kehidupan mereka. Pengajaran-pengajaran yang berpusat kepada kekayaan dalam hidup mereka, kepada uang. Tetapi yang saya ajarkan bukan seperti itu. Saudara, ini bukan prosperity gospel yang egois, tetapi melainkan prinsip spiritual. Allah itu memberkati kita bukan untuk kita menimbun, tetapi untuk kita menjadi saluran berkat yang lebih besar lagi. Kita terima daripada Allah
kita salurkan. Kita terima daripada Allah, kita salurkan. Kita terima dari Allah, kita salurkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk kau dan saya timbun di dalam hidupmu. Inilah prinsip daripada generosity, prinsip kemurahan hati. Ketika saudara memberi, maka saudara akan menuai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudara diajar untuk memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Saudara, kita memberi bukan sebagai kewajiban yang memberatkan, bukan. Ya, tetapi sebagai respon syukur. Kemarin ada yang bertanya, oh ujung-ujungnya persembahan. Masa pendeta minta persembahan? Kamu tuh di gereja, kalau ada orang memberikan apa namanya, mengitarkan persembahan itu tuh kolekte tuh Bapak Ibu Saudara, mereka kitarkan. Kalau yang sekarang mereka tampilkan di layar lebar-lebar, memberikan persembahan harus ke nomor rekening gereja dan lain sebagainya. Apakah itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kewajiban yang memberatkan buat kita, sehingga kita jadi negatif terhadap orang-orang atau gereja-gereja yang mengitari seperti itu? Saya rasa tidak. Tergantung saja motivasi kita, tergantung saja hati kita semua. Saudara bisa negatif, ya bisa. Saudara bisa positif ketika ada kolekte itu dijalankan. Saudara bisa positif, bisa. Tergantung hatimu. Apakah itu pemberian itu sebagai kewajiban yang memberatkan buat saudara? Atau yang kedua, saudara sebagai respon syukur saudara kepada Tuhan. Makanya saya bilang, saudara jangan saudara dan saya memperhatikan, atau saudara dan saya dilema karena ada praktek-praktek yang salah dalam menggunakan itu. Ya, ada juga praktek-praktek yang salah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam setiap kehidupan gereja-gereja itu, sehingga menjadi rumah mewah, menjadi mobil mewah dan lain sebagainya. Tetapi ada nilai kebenaran di situ. Makanya temukanlah dealer resmi gereja yang benar-benar mewakili isi hati Tuhan. Saya tidak tahu, saudara mau gereja dimanapun silahkan, terserah Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, tidak semua gereja itu dealer resmi daripada kerajaan Allah. Maka kita sebagai gereja unit terkecil harus menemukan mana dealer resmi itu, mana suara Tuhan itu, di mana saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi kemuliaan Allah dalam hidup saudara. Bukan yang resmi secara pemerintah Bapak Ibu Saudari. Semua orang juga bisa secara pemerintah, apalagi kalau keuangannya besar. Ya, saya nggak usah mendetailkan hal-hal itu. Ya, tapi Bapak Ibu Saudari yang paling penting adalah di mana Allah benar-benar, oh gereja ini nak, itu dealer resmiku. Gereja ini nak, itu dealer resmiku. Nah, itu yang sulit untuk menemukannya. Makanya saya mengajak saudara berdoalah setiap hari. Ya, dalam komando Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan tuntun saudara. Gak selalu ke gereja, gak selalu ke channel Pastor Deso, tidak selalu. Tetapi kalau saudara terberkati dengan apa yang saya sampaikan, pasti saya yang menggawangi ya channel Pastor Deso. Saya akan bilang, Bapak Ibu Saudari, dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Sebagai respon syukur, berilah dengan sukacita. Lalu kemudian yang kedua, berilah dengan iman. Percayalah bahwa tangan yang memberi tidak akan pernah kosong. Kemarin saya sudah ajarkan. Saudara, matematika Allah 10. Saudara punya 10. Ya, kalau matematika dunia kita beri 5, maka sisa 5. Tetapi matematika Allah kita punya 10, kita tabur 5. Saudara nanti bisa jadi 15. Ya, bisa jadi 20, bisa jadi 23, 100 bahkan dan lain sebagainya. Saudara, percayalah bahwa tangan yang memberi tidak akan pernah kosong. Allah sanggup melimpahkan kasih karunia sehingga kita berkelimpahan di dalam segala sesuatu untuk bisa berbuat baik dalam segala hal. Ingat, tujuannya bukan untuk menimbun. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Saudara, inilah yang kelima. Saudara sudah diajarkan 5 prinsip ya. Yang kelima kita belajar prinsip generosity ya Bapak Ibu Saudari, di mana ketika saudara menabur pasti saudara menuai. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Tetapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Saudara, ini adalah hukum tabur dan tuai. Selama bumi masih ada, maka hukum tabur dan tuai tidak akan berlalu. Inilah ekonomi kerajaan Allah. Saudara, dalam bisnis ini mirip dengan prinsip investasi kembali atau reinvesting profit Bapak Ibu Saudari. Perusahaan yang menginvestasikan kembali keuntungannya ya ke dalam penelitian, ke dalam pengembangan, ke dalam ekspansi, Bapak Ibu Saudari, akan menjadi perusahaan yang tumbuh lebih besar di masa depan. Bagi mereka yang mengalokasikan setiap hasil
ataupun Bapak Ibu Saudari laba perusahaannya untuk penelitian, pengembangan dan ekspansi. Maka ke depan perusahaan-perusahaan ini akan makin besar. Saudara, itu dalam prinsip ekonomi. Ya Bapak Ibu Saudari, kita di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, kita ini memberi untuk kerajaan Allah. Saudara, ketika kita memberi untuk kerajaan Allah, itu adalah menginvestasikan kembali ini. Ya berkat Tuhan untuk memperluas tanda kutip bisnis kerajaan Allah. Ya saudari, ini bukan bisnis gereja, ini bukan bisnis pendeta, tetapi ini bisnis kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, bisnis kerajaan Allah adalah ujung-ujungnya jiwa yang diselamatkan. Ya bukan bangun gereja sana sini, bukan Bapak Ibu Saudari. Ya, wah gereja yang berhasil adalah gereja yang membangun di setiap kota, di setiap negeri, di setiap pelosok-pelosok negeri, ataupun di luar negeri. Bukan, saya tidak ngomongin seperti itu. Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi bisnis kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudari, saudara tahu, Tuhanlah sebagai pemilik saham utama. Dan dia akan memastikan dividennya, saudari, kepada setiap orang-orang yang mendukung pekerjaan Allah itu, dengan berlipat ganda di dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo saudara belajar seperti jemaat Makedonia dalam 2 Korintus 8 ayat yang 1-5. Meski dalam kemiskinan, meski dalam penderitaan, mereka tetap memberi dengan sukacita, melampaui kemampuan mereka. Mereka memahami bahwa memberi adalah sebuah kehormatan, memberi adalah sebuah investasi spiritual. Maka waktu dulu saya ingat sekali, ya beberapa tahun yang lalu, ya Bapak Ibu Saudari, gereja kami gak sampai 100 orang. Waktu itu saya sampaikan kepada jemaat, karena ini masukan daripada jemaat juga. Pak Pendeta, gimana kalau kita buat celengan kesetiaan di dalam gereja, supaya jemaat-jemaat dapat menabung setiap hari berapapun yang mereka punya, untuk mereka menabung setiap hari selama 3 bulan. Nanti ini untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Lalu kemudian saya sampaikan untuk bersama-sama, ya Bapak Ibu Saudari, kita semua ikut dalam celengan kesetiaan namanya Bapak Ibu Saudari, setiap hari, ya selama 3 bulan. Ya ada yang setuju, ada yang pro, mendukung, tapi ada yang kontra. Pak Pendeta, kan jemaat-jemaat kita ini kan banyak yang miskin, banyak yang bergumul dan lain sebagainya. Ngapain buat seperti itu lagi Pak Pendeta? Tapi waktu itu tetap saya adakan. Ya saudari, ada orang-orang yang tidak setuju. Pada akhirnya keluar Bapak Ibu Saudari. Karena apa? Karena hal ini. Ya Bapak Ibu Saudari, karena menganggap kalau jemaat miskin itu tidak bisa memberi. Saudara, salah kita semua. Kita punya konsep itu yang keliru dalam setiap hidup kita semua. Kan ini prinsipnya kerelaan. Kalau saudara mau nabung 1.000 hari itu, 2.000, 5.000, suka-suka saudara. Nanti 3 bulan kita kumpulkan barang-barang. Yaitulah pemberian yang terbaik dari kepada setiap jemaat-jemaat kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, mari meskipun dalam kemiskinan, meskipun dalam penderitaan, kita belajar seperti jemaat Makedonia. Mereka memberi dengan sukacita, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memahami hal ini, bahwa memberi adalah sebuah kehormatan dan investasi spiritual dalam setiap hidup mereka. Saudara, saya bukan ya untuk bilang, oh nggak boleh perhatian sama jemaat-jemaat yang susah, yang miskin. Bukan. Ada juga jemaat-jemaat yang memang preferensinya tidak seperti ini. Dulu mereka pelit, terus kemudian ketika mereka bertobat tetap pelit Bapak Ibu Saudari. Ya, dulu sebelum menikah Bapak Ibu Saudari, wah setia memberikan persepuluhan. Saya ingat sekali, ada beberapa jemaat, tapi setelah menikah tidak pernah lagi memberikan persepuluhan. Saudara, saya tidak mengeker hal ini, tetapi saya melihat orang-orang yang tidak memberikan kepada Tuhan, maka ekonominya mulai sedikit demi sedikit Bapak Ibu Saudari, mulai anjlok di dalam setiap hidup mereka. Ingat ya, ini hanya satu preferensi yang saya bagikan, subjektif memang, tetapi saya mengalami hal itu. Saya melihat sendiri, ya Bapak Ibu Saudari, waktu muda memberi, ya mengalokasikan beberapa persen, tetapi setelah menikah nggak pernah mengalokasikan lagi, sampai ekonominya memburuk Bapak Ibu Saudari. Morat marit, ini subjektif penilaian ini, tetapi ini saya alami Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat yang kami layani. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, yuk saya mau mengajak kita semua, milikilah tangan yang terbuka untuk memberi. Saudara, tangan yang terbuka adalah tangan yang terbuka untuk menerima kemurahan hati, ya, yang akhirnya memicu sirkulasi berkat ilahi dalam setiap hidup saudara, ya, yang tidak mati-mati, terus mengalir. Ya, dari berkat Tuhan mengalir, ya, mengalir terus, mengalir terus.
Saudara, jangan menggerutu saat kita memberi persembahan. Baik di gereja, saudara menolong orang tua, menolong orang-orang yang tidak mampu sekolah. Jangan menggerutu saat memberi persembahan. Lihatlah itu sebagai kesempatan untuk menabur benih, untuk menuai berkat Tuhan. Maka berilah dengan sukacita. Saudara, yang kedua, berilah secara rutin. Jadikanlah memberi sebagai gaya hidup. Bukan hanya saat merasa saudara berlebih baru saudara beri. Saudara, jadikanlah memberi sebagai gaya hidup. Sisihkanlah seberapapun yang memang saudara sudah doakan sesuai dengan komando Tuhan. Tuhan, aku mau mendukung channel penginjilan di channel Pastor Deso. Sekian setiap hari, sekian setiap minggu, sekian setiap bulan. Aku mau sisihkan karena memang aku terberkati ya Tuhan. Nanti Roh Kudus yang akan memberikan sukacita, damai, sejahtera itu. Jadikan memberi sebagai gaya hidup. Bukan hanya saat kita merasa lebih dalam kehidupan kita semua. Maka berilah secara rutin. Ya, lalu kemudian berilah saudari di dalam setiap kehidupan saudara. Bukan hanya uang. Beri waktu. Beri perhatian. Beri kata-kata dorongan. Semua itu adalah mata uang kerajaan Allah. Amin. Ketika kita memberi bukan hanya ngomongin duit. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika kita memberi, saudara-saudara tahu di channel ini saudara diajarkan, ternyata kita juga bisa memberi waktu, memberi perhatian kita semua, memberi kata-kata motivasi, dorongan, mendoakan sesama. Itu semua adalah mata uang kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Dengan memahami dan menerapkan kelima prinsip ini, kita tidak hanya menjadi pelaku ekonomi yang bijaksana di dunia ini, saudara, tetapi lebih penting kita semua menjadi rekan sekerja Allah dalam mengelola ciptaannya dan membawa dampak bagi kekekalan, yaitu jiwa-jiwa mereka bertobat. Saudara, nggak semua pendeta pintar cari duit, nggak semua pendeta pintar cari uang, tapi ada jemaat-jemaat yang pintar benar-benar cari uang. Ya, pelayanan Tuhan Yesus juga dikelilingi oleh orang-orang yang pintar di sekitarnya untuk mencari uang. Pelayanan Paulus juga demikian, ada orang-orang pintar di sekitarnya yang mencari uang, yang akhirnya mereka memiliki hati untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus, untuk mendukung pelayanan Paulus. Bapak Ibu Saudari, ayo kita semua bekerja sama. Saya sudah bilang saya ini nggak pintar, nggak cakap cari uang, nggak pintar, nggak cakap Bapak Ibu Saudari. Dalam dunia bisnis saya tidak pintar, tidak cakap. Tapi ada pendeta-pendeta yang saya lihat mereka cakap berbisnis, punya bisnis ini, buka lagi cabang, tapi mereka punya hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita semua menjadi rekan sekerja ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, inilah 5 hal saudara diingatkan pada kesempatan saat hari ini. Prinsip ekonomi kerajaan Allah. Bapak Ibu, kesimpulannya adalah ekonomi kerajaan Allah adalah sebuah undangan untuk hidup dalam kebebasan yang radikal. Saudara, bebas dari kecemasan, bebas dari keserakahan, bebas dari perbudakan mamon. Mari kita evaluasi kembali hidup ekonomi kita hari-hari ini. Apakah saya seorang pengelola atau saya seorang pemilik yang memakai uang itu suka-suka, waktu itu suka-suka, tenaga itu suka-suka kau berikan ya untuk dunia ini. Saudara, lihatlah apakah saudara sebagai pengelola atau pemilik. Yang kedua, apakah kerajaan Allah benar-benar menjadi prioritas utama dalam setiap anggaran atau mungkin karirmu, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidupmu. Dan yang ketiga, di mana harta saya tersimpan? Saudara belajar di rekening bank atau di dalam kerajaan sorga? Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Dan yang keempat, siapa Tuhan saudara? Allahkah atau mamonkah? Dan yang kelima, kita belajar bersama-sama. Saudara, kita evaluasi kembali ya kehidupan ekonomi kita semua. Apakah saya hidup dengan hati yang bermurah hati seperti Bapa di sorga? Saudara, ketika kita menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya akan mengalami kelepasan finansial, tetapi kita juga bisa menjadi saksi hidup ya tentang kemurahan, tentang kesetiaan Allah di dalam setiap hidup kita semua. Kita menjadi terang yang menunjukkan kepada dunia bahwa ada cara hidup yang lebih baik, bahwa sebuah sistem ekonomi yang dibangun di atas janji dan kedaulatan Allah, bukan di dalam ketidakpastian dunia ini. Saudara, mari biarlah kita berkomitmen untuk menjadi pengelola-pengelola yang setia, pengejar kerajaan Allah yang radikal, dan menjadi saluran berkat yang bermurah hati. Karena di dalam kerajaan Allah, hukum terbesar bukan supply dan demand, Bapak Ibu Saudari. Bukan hukum permintaan ya Bapak Ibu Saudari kalau ngomongin supply demand. Kalau di dalam dunia ekonomi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu menggambarkan
hubungan antara ketersediaan barang ya atau jasa dan keinginan konsumen. Makanya ada supply dan demand, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi pada kesempatan hari ini, mari saudara, karena di dalam kerajaan Allah hukum terbesar bukanlah supply and demand, melainkan kasih dan pengorbanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah saudara tema ini dihadirkan supaya saudara bisa menjadi terberkati dan menjadi penyalur berkat di dalam setiap hidup saudara. Ya, karena saya terberkati kemarin ada kesaksian atau bukan kesaksian. Ada komentar Bapak Ibu Saudara yang di terakhir itu ya. Saya terberkati dengan komentar itu. Makanya saya bagikan hal ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingat ya, komando kita semua adalah Roh Kudus. Maka biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat supaya saudara memiliki, oh iya, ternyata di dalam kerajaan Allah, saudara, kita belajar pada kesempatan saat hari ini ada prinsip ekonomi kerajaan Allah yang berbeda dengan prinsip nilai-nilai dunia. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, sebelum berdoa, ya saya ingatkan kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada akhirnya ini semua bukanlah tentang uang, bukan. Ini tentang hati. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Saudara, pertanyaannya adalah bukan di mana uangmu, tetapi di mana hatimu. Apakah hatimu terikat pada angka di aplikasi banking saudara yang naik turun, bisa lenyap oleh krisis ekonomi. Ada kemarin yang saya dengar ya, saudari, influencer yang ketika dia naruh uangnya di dunia kripto berapa miliar bisa habis, hilang Bapak Ibu Saudara, anak muda. Atau apakah hatimu telah ditempatkan di dalam kekekalan, di tata Allah, di dalam pemberian yang tidak dapat binasa? Hari ini Tuhan Yesus berdiri tepat di depan berangkas hidupmu, yaitu hatimu. Ya saudari, yang berisi tidak hanya uang, tetapi juga waktu, talenta, bahkan masa depan kita semua. Saudara, dia tidak memaksa tetapi dia mengetuk. Dia menawarkan sebuah pertukaran yang paling menguntungkan di dalam sepanjang sejarah manusia. Serahkanlah harta fana yang kau genggam itu dalam hatimu, dan percayalah kepada Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu harta yang kekal, sukacita yang melimpah, dan sebuah tujuan hidup yang jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Saudara, jangan biarkan genggamanmu pada hal-hal yang sementara menghalangimu untuk menerima yang kekal daripada Bapa. Berikanlah hidupmu seluruhnya, ya saudari, termasuk cara kamu memandang dan menggunakan uang itu, kepada Dia yang telah memberikan nyawa kepada setiap kita semua. Jadilah pengelola yang setia, penabur yang murah hati, dan hamba yang loyal hanya kepada Allah yang hidup. Karena ketika kita berani kehilangan hidup kita untuk Dia, disitulah justru kita akan menemukan kehidupan yang sejati bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengakui seringkali kami telah menjadi pemilik yang egois, bukan pengelola yang setia. Kami telah mencari keamanan dalam nilai saldo bank kami, bukan di dalam setiap Tuhan sayap-Mu. Kami telah menyimpan harta kami di bumi, sehingga hati kami pun terikat di sini. Ya Allahku, oleh karena itu, pada kesempatan saat hari ini kami menyerahkan tahta di dalam hati kami yang selama ini diduduki oleh Mamon. Hak kepemilikan atas hidup kami, keluarga kami, dan harta kami. Kecemasan kami akan masa depan kami semua. Kekuatan kami yang terbatas untuk memenuhi segala keinginan kami, kami menyerahkan itu semua kepadamu. Ya Allah, ambillah dan pakailah semua yang kami miliki. Ubahlah pola pikir kami, jadikan kami penata layan yang bijaksana, yang mengelola milik-Mu dengan takut akan Engkau. Jadikan kami penabur yang murah hati, yang dengan sukacita melemparkan benih berkat-Mu ke ladang dunia yang haus ini. Dan jadikanlah kami pemburu kerajaan sorga yang mengutamakan-Mu dalam setiap keputusan-keputusan keuangan kami semua. Bapa, terima kasih. Penuhilah kami dengan Roh-Mu, sehingga kasih akan uang tidak lagi berkuasa dalam hati kami, tetapi kasih akan Kristus yang menggerakkan setiap tindakan-tindakan kami. Roh Kudus, komandolah setiap hidup kami. Berikanlah Tuhan, terus Tuhan, arahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan kepada setiap kami semua. Tuhan, biarlah Tuhan tanggung jawab. Biarlah Engkau percayakan setiap tanggung jawab yang lebih besar di dalam kerajaan-Mu. Kami setia dan kami berkomitmen untuk mengelolanya
bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allahku, kami bersyukur pada kesempatan hari ini dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang terberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Haleluya. Yang terberkati saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan. Dari mana saudari? Dari Depok, Jawa Barat. Kalau saya, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Haleluya. Yang terberkati bisa tulis seperti itu. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudari, setiap apapun, setiap orang yang live, orang yang berkomentar saudari yang kasih Tuhan, orang yang live baik channel rohani, channel duniawi, mereka ada yang komentar positif, mereka mendukung pro, ada juga yang berkontra Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Tapi saya percaya di channel ini pasti lebih banyak yang mendukung Bapak Ibu Saudari. Lebih banyak yang terberkati lewat pelayanan ini. Amin ya. Terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar. Terima kasih yang sudah share channel ini. Terima kasih yang sudah mengikuti saya di TikTok maupun di YouTube Bapak Ibu Saudari. Tontonlah khotbah Pastor Ndeso. Ya di YouTube juga Bapak Ibu Saudari sebelum saudara beristirahat, sebelum saudara beraktivitas, atau mungkin saudara lagi macet-macetan di jalan, atau saudara istirahat siang, tontonlah channel YouTube Pastor Ndeso. Sehingga itu bisa menjadi makanan spiritualitasmu setiap hari. Ya setiap waktu Bapak Ibu Saudari. Dari denominasi manapun, dari keyakinan apapun Bapak Ibu Saudari. Kalau kamu mau mengenal Yesus Kristus, kamu cocok ada di channel ini. Tetapi kalau kamu sudah ya bikin tembok yang tebal, ya sudah gak usah masuk channel ini Bapak Ibu Saudari. Capek-capekin kamu masuk ke channel ini hanya untuk berdebat. Karena di channel ini Bapak Ibu Saudari kita nih bukan apa ya, kalau di saudara perdebatan-perdebatan itu kan ngomongin doktrinnya, ngomongin yang dasar-dasar dalam kehidupan iman kekristenan. Kami di sini bukan ngomongin yang dasar-dasar. Kami di sini ingin terus lebih dalam, semakin kokoh, semakin terbang tinggi. Ya kamu di luar nggak apa-apa ngomongin yang dasar-dasar, tetapi kami semua pengen terbang tinggi mengenal Yesus kami, Tuhan kami semua. Amin. Jadi saudara nggak akan bisa, ya saudara mau Pastor debat sama sini dong. Ngapain capek-capek berdebat? Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya kamu berdebat sama orang yang punya mungkin karunia berdebat. Kalau saudara ada di channel ini, saya punya karunia untuk mengajar, untuk mengajak setiap orang-orang datang kepada Kristus, untuk menginjil. Jadi buat setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus datang kepada channel ini. Yang sudah setia jadikan channel ini terus tempat pertumbuhan lebih lagi dalam setiap hidup saudara. Yang sedang bergumul saudara chat, Pastor saya sedang bergumul, doakan ya Pastor. Saudara bisa chat di TikTok. Ya, saudara membutuhkan setiap pelayanan Pastor Ndeso untuk datang ke rumah, datang ke tempat usaha, datang kemanapun saudari. Kalau schedule-nya waktunya tepat, nanti kita atur waktu, atur schedule supaya bisa bertemu dan lain sebagainya. Saudara chat TikTok saya aja ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara membutuhkan dukungan pelayanan pemberkatan nikah, baptisan, apalagi Bapak Ibu Saudari. Mungkin yang sakit, saudara lagi mau dikunjungi, mau didoakan, telepon aja. Atau mungkin bukan telepon, chat saja di TikTok. Nanti kami akan memberikan nomor-nomor khusus buat saudara untuk kami bisa atur waktu. Jadi terima kasih buat tap-tap layarnya, buat share-nya, buat gift yang saudara sudah berikan. Terima kasih buat persembahan juga yang saudara berikan lewat channel Pastor Ndeso. Persembahan kasih, persepuluhan, persembahan syukur, persembahan khusus, donasi, support. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudari. Saya mengucapkan dengan tulus kepada setiap kalian yang mendukung channel ini, terima kasih buat kalian semua. Bapak Ibu Saudari, buat kalian juga yang memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, terima kasih buat setiap dukungan saudara. Bagi kalian juga yang terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk ikut mendukung pelayanan Pastor Ndeso, saudara juga bisa memberikan persembahan saudara di bio profil saya ya Bapak Ibu Saudari. Ini bukan paksaan, ini ajakan. Ajakan itu saudara bisa, ya silakan. Ya saudara bisa memilih untuk memberi, atau saudara juga bisa memilih untuk tidak memberi. Ya, jadi saya ini mengajak Bapak Ibu Saudari, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk memberi, maka dukunglah pelayanan Pastor Ndeso di bio profil saya. Di sana ada nanti Bapak Ibu Saudari BCA atas nama istri saya, dan juga yang kedua ada Social Bus. Kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan, ikutlah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, bermurah hati dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara nggak terberkati
Roh Kudus nggak menggerakkan hati, ya saudara nggak usah ikut-ikut memberi. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan daripada nanti hatimu galau kan. Aduh gue memberi atau tidak ya, hatiku gue memberi atau tidak. Aduh ujung-ujungnya pelayanan duit mulu, bukan duit mulu. Saudara memang kita harus memilih antara Allah dan mamon. Ya setiap persembahan itu menunjukkan sikap hati kita juga Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ya jadi saya mau mengajak kita semua yang terberkati silahkan monggo, yang tidak terberkati juga no problem. Bagi saya no problem Bapak Ibu Saudari, karena semua akan kembali kepada kita semua. Semua akan kembali kepada kita. Kamu menabur nggak menabur itu akan kembali ke hatimu. Ya Tuhan yang melihat setiap kerinduan hati kita semua. Saudara terima kasih buat kebersamaan kita pada saat hari ini. Jangan lupa nanti jam 11 siang kita ada Kilau Cantik Ilahi. Buat kalian yang rindu bergabung khususnya wanita-wanita yang rindu mengikuti channel ini, saudara bisa berkumpul nanti jam 11 siang di channel Pastor Deso dan jam setengah 7 atau jam 7 malam di Gen Z Level Up for Jesus-nya. Nama programnya saudara, tetap channelnya di Pastor Deso di TikTok saya live-nya. Oke, terima kasih buat kebersamaan kita, terima kasih semuanya. Saudara, terima kasih yang sudah menulis dalam kolom komentar terberkati, terima kasih buat kalian semua. Saya percaya pasti lebih banyak yang terberkati karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua punya hati nurani ya di dalam setiap hidup kita semua. Di mana hati nurani kita semua diterangi oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara. Terima kasih Pak Ridwan Simanjuntak. Firman Tuhan menginspirasi Yekuyai, Shop with Maria, Bu Agnes Simba, Pak Anto terima kasih, rindu selalu Pak Supri, Gutan Yenter terima kasih, Ibu Eliasu, Bu Jenti Suendar, Bu Rosalina Parlindungan, Bu Indri Suta, Bu Rosita Maria, Mam Tiara, Bu Asina Silaban, Bu Uti Prapti, Bu Acen, Bu Semnalim, Bu Marimar, ya Bu Susi Silowati, God bless you Bu Susi, ya Jasmam, God bless you Bu Happy, Sarlina Lina, Era Nasya, Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana, Tuhan memberkati, Pak Bayu Ardi, Bu Frida, God bless you, Bu Wahyu Suroso, Bu Martina Siregar, dan seterusnya ya, Purple Milkweed, Bu Melur, Utahean, Oliana Collins, Bu Marharin, ya Bu Napipu, Bu Rahel, Pak Agustin atau Bu Agustin Safari, Damboy, Esnenggolan, semua kita. Saudara terima kasih buat kebersamaan kita. Saudara buat kalian semua yang sudah memberikan persembahan jangan lupa untuk di-mention kembali kepada saya. Saudara saya mau update tentang TK. Saudara kalau kita rindu untuk mendukung pelayanan pembukaan TK dengan memberikan persembahan khusus, saudara kami sedang merindukan untuk pembukaan TK di kota Depok, Jawa Barat, Bapak Ibu Saudari. Saudara kalau kalian rindu mendukung pembukaan TK ini, maka saudari saya mau kasih informasi bahwa biaya yang kita butuhkan sekitar hampir 70 jutaan Bapak Ibu Saudari untuk pembukaan TK. Jadi buat kalian semua yang rindu untuk ikut mendukung, saudara juga sama-sama ya. Saudara bisa tulis dalam setiap persembahan-persembahan khusus saudara, Pastor ini untuk dukungan pembukaan TK. Ya Bapak Ibu Saudari, nilai yang kita butuhkan untuk pembukaan ini sekitar 70 juta. Doakan supaya Tuhan membukakan setiap jalan-jalan dan setiap orang-orang yang ikut mendukung pekerjaan Tuhan ini saudari. Nilai ini sebenarnya kecil ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya bagi orang-orang yang memiliki nilai materi yang berlebih tentunya. Dan saya percaya Tuhan pasti buka jalan lewat pelayanan pembukaan TK ini. Saudara kalau saudara perlu detailnya, saudara tinggal email saja ke saya atau chat di TikTok saya. Nanti saya akan berikan ya setiap lengkapnya Bapak Ibu Saudari tentang latar belakang setiap apa yang dibutuhkan untuk pembukaan TK. Nanti saya akan berikan lengkapnya di PDF atau mungkin di Word. Nanti saudara tinggal berikan alamat email, saya akan berikan kepada Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk ikut mendukung pelayanan pembukaan TK. Ya, jadi buat kalian yang rindu saja, yang tidak rindu saudara nggak usah berkomentar gimana-gimana, biasa saja Bapak Ibu Saudari. Tapi bagi kalian yang rindu karena kalian terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati untuk pembukaan TK ini, karena kita rindu menjangkau anak-anak kecil dari sejak masa kecil mereka ya, Bapak Ibu Saudari, turutlah mendoakan, turutlah ikut mendukung segala pekerjaan Tuhan ini lewat channel Pastor Deso tentunya. Terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Jadi Tuhan Yesus memberkati kalian semua, semangat selalu ya di dalam setiap hidup saudara. Saya berdoa biarlah lewat setiap kebenaran-kebenaran yang disampaikan, saudara semakin diperlengkapi, diberikan manusia makanan buat manusia, spiritualitasmu yang semakin semakin lengkap, semakin bernutrisi, sehingga saudari iman kita tidak goyah dalam perlombaan iman kita semua sampai pada akhirnya. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya.
Nah ini dari Just Mom juga sama, ada yang ngingetin ya saudari. Jika Bapak Ibu rindu untuk konseling dan didukung dalam doa dari Pastor dan Bugem, saudara juga bisa DM di TikTok Pastor Deso ya, di chat di TikTok, di DM saudara seperti ini. Ini Just Mom ini namanya Bugem Bapak Ibu saudari, istri saya, Just Mom. Thank you ya Bapak Ibu saudari kasih oleh Tuhan, saudara juga bisa follow tuh ya Bugem yang biasanya hari Rabu berdoa jam 11 ya, worship and prayer. Ya saudari kasih oleh Tuhan, thank you buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Itu masukan dari Ibu Gembala supaya saudara yang mungkin punya ada pergumulan atau rindu di konseling, didukung dalam doa, saudara bisa DM TikTok. Nanti yang baca itu saya bersama Bu Gembala. Kami bersama-sama Bapak Ibu Saudari. Jadi itulah indahnya kebersamaan dalam pernikahan, saling mendukung di dalam kasih ya, bukan saling menjatuhkan, saling menyakiti bukan, tapi saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua, semangat selalu, setia selalu sama Tuhan Yesus, dan kita selesaikan sampai akhir perjalanan iman kita semua, nanti sampai menutup mata kita semua. Amin ya, God bless you. Saya mau undur diri ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman semua terima kasih. Buat kalian semua, Bu Elia thank you, firman Tuhan menginspirasi thank you, Pak Anto ya thank you ya, Bu Rayatu, Bu Rindu selalu, Bu Semnalim thank you. Buat kalian semua ya, Oma thank you ya, Bu Vena thank you. Ya Bu Eliazu, Bu Rindu selalu thank you. Pak Anto thank you semua kita. Ya thank you ya Bu Nuryati. Buat kalian semua thank you. Bu Jenti thank you. Yekuyai, Bu Oliana Collins thank you ya. Buat kalian semua yang hadir sampai akhirnya. Thank you, God bless you teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati selalu. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye.